Jadi kita akhirnya ketemu lagi, Pak. Siap. Konten apa kita sekarang? Yang lagi rame sebenarnya banyak Ya. terkait politik, tapi ada satu hal yang selalu terjadi belakangan, terutama di era sosmed. Itu soal gimana sebuah kasus itu bisa akhirnya mendapat perhatian dan mendapat tindakan dari yang berwenang atau yang seharusnya setelah rame diomongin di Nah, gue sepakat nih bahas gini. di Ini, apa namanya, di sosmed lah. ya. Yang paling baru kan ini ya, yang paling baru dan bombastis itu kan sebenarnya Tom Lembong. Nah, iya, Tom Lembong kan yang benar-benar wah gila nggak berhasil gitu. Terus, nah baru-baru ini kejadian lagi kan yang ASDP ya. Itu ASDP. Bu siapa? Bu Ida ya kalau nggak salah. Dan tim itu inspiring banget sih tulisannya. Surat-suratnya dia sama Ferry Irwandi dan seterusnya. Nah, gue ngeliatnya gini sih, Mas. Mungkin ada sebagian besar orang ya yang menganggap bahwa yang namanya no viral no justice itu konteksnya negatif. Konteksnya tuh kayak, ya kalau nggak viral mah nggak dapat keadilan. Nah, tapi gue justru melihat dari sisi lain. Gue melihat ternyata untuk mendapatkan keadilan itu tuh ada banyak jalannya. Gitu. Salah satunya adalah media. Makanya kenapa banyak orang yang datengin Hotman Paris buat dinaikin kasusnya, buat benar. secara hukum ya, tapi buat diramein di sosial media, benar. Diamplifikasi aja. Betul. Karena itu membuktikan bahwa ada people power gitu loh. Yang mana itu sehat kan secara demokrasi. Walaupun mungkin ya secara kayak bantuan kayak abolisi, amnesti dan rehabilitasi kayak yang sekarang terjadi itu kesannya hukum kita tuh bermasalah banget gitu. Itu urusan lain lah, gue nggak ngomongin itu. Tapi yang gue omongin adalah lewat sosial media ternyata lu bisa tuh mendapatkan keadilan lu gitu. Nah itu menurut lu gimana, Mak? Itu ada sisi positif negatif sih. Gue ingat salah satu kejadian ramai juga tahun 2015-16. Waktu udah lama. Jessica Wongso, Kopi Mirna. Oh iya. Itu kan sebenarnya kalau lo ngikutin kasusnya, kalau lo nonton dokumenter tentang itu, sebenarnya banyak hal yang janggal dari kasus itu untuk mengkasuskan si untuk mentersangkakan. Iya. Tapi ini yang gue pelajarin waktu kuliah ya. Kebetulan periode itu gue lagi kuliah tuh di kriminologi. Dan lo kriminologi kan? Itu memang di kajian kriminologi apa namanya dan media itu ada dampaknya pemberitaan itu. Nah, salah satu dampak yang ke hukum hukum itu ya akhirnya penegak hukum, polisi, jaksaan dan perangkat hukum itu jadi akhirnya merasa ada tekanan dari masyarakat untuk bisa menyelesaikan. Iya, padahal mungkin secara bukti, secara ini belum cukup gitu. Tapi untuk mengkondisikan gitu, mungkin kayak ada hal-hal yang nggak tahu sih resiko apa yang dihalau, kenapa harus segera diputuskan. Akhirnya kayak gitu. Jadi ya itu sisi yang buruknya. Sisi baiknya adalah banyak kasus-kasus yang sebelumnya nggak dapat perhatian bahkan terabaikan, padahal mungkin secara bukti udah cukup, secara urgensinya ada dan segala macam, jadi keangkat dan akhirnya penegak hukum itu jadi ya udah kita kelarin dan ya udah akhirnya dapat keadilan gitu. Yang menarik banget ini Pak, boleh ikutin banget ya. Ada komika Eki namanya. Ya, gue tahu. Iya kan? Yang kasus ini kan kekerasan seksual itu ya? Pelecehan seksual waktu dia kecil bahkan, waktu masih remaja umur 12 tahun. Nah, sebenarnya dia secara hukum tuh udah nggak bisa karena udah kadaluarsa kasusnya. Tapi ada korban baru yang ngaku kalau dia juga korban dari pelaku yang sama. Dia jadi saksi. Dia jadi saksi kunci, Pak. Ya. Itu keren banget sih. Gue ngikutin kontennya doang, nggak tahu ada kayak gitunya. Gue ngikutin karena punya kedekatan lah. Misalnya sama-sama dari kasusnya di Makassar, Pak. Maksudnya di Makassar, terus daerah Anda ya? Iya, dan apa namanya? Ini sebenarnya kayak isu yang ternyata banyak kejadian juga gitu. Gitu. Jadi rawan sih memang ya. Ada orang-orang kayak gitu dengan di lingkungan yang banyak anak-anak, apalagi profesi pelakunya bertahun-tahun lagi. Profesinya tuh guru ngaji yang ya Allah. Ya ampun, ya. Dan bahkan korbannya sampai yang sekarang tuh masih ada yang SD gitu loh Pak. Jadi berarti dari berapa belas tahun lalu sampai sekarang tuh masih melakukan itu dia gitu.
Astaga. Makanya tuh orang tuh Dan ketangkap dia nyampe bikin konten. Ketangkap lu itu Iya, gila sih, itu gila banget itu sih. gila sih. Nah itu kan keangkat lagi gara-gara sosmed. Padahal kasus dia sebenarnya secara hukum udah nggak bisa. Ya, Ini gara-gara dia naikin bahwa dia pernah punya pengalaman itu. Ada korban yang speak up dan itu korban itu yang diperjuangin gitu. Dan sekarang ya dapat keadilan. Gitu. Ya. Nah itu yang gue bilang, gue lebih melihat no viral no justice itu sebagai positive act. Ya. Karena lo coba bayangin gitu, lagi dalam kondisi pressure, tertekan, ya kan, lo udah nggak bisa lagi dapat keadilan dari pintu depan gitu kan. Nah, gara-gara ada metode viral ini gitu ya, jadi orang tuh bisa nuntut gitu ke keadilan buat diri dia. Dan akhirnya rehabilitasi ya, Bu Ira ya. Itu sedihnya karena memang dia dari luar negeri Pak datang gitu, memang buat ini gitu nolongin, dan apalagi itu kan istilahnya apa, diskresi ya, keputusan buat yang memang nggak menguntungkan gitu, tapi bagus gitu. Apa ya kasus lain ya? Kasus lain yang lagi ramai sih itu ya terakhir ya. Gue juga baru inget kalau Eki itu masuknya ya dibantu viral juga ya. Viral juga. Walaupun ada yang miss ya, yang waktu itu juga ada kasus viral ternyata ternyata enggak. Karena itu bahayanya ini ya. Ini Hoax ternyata. Bahayanya sosmed ya. Apalagi ngomongin masalah hukum, terus isu yang sensitif gitu. Itu bisa aja kita udah nggak sekali dua kali lah netizen tuh tak kecoh gitu. Dulu zaman ingat kan lo Justice for Audrey itu yang anak kecil. Jadi bisa aja ternyata yang naikin ini nggak mengungkap semua fakta atau justru memutarbalikan. Tapi dia punya akses ke viralitas. Iya, dan nggak ada akses kita ke pihak satunya lagi buat menyeimbang informasi gitu. Itu yang bahaya sebenarnya. Makanya kadang kalau ada yang rame-rame gini nih, ya harus ada informasi ininya gitu. Informasi detail, informasi kunci. Iya, dan memang udah diverifikasi gitu bahwa memang faktanya udah begitu. Udah di Irwandi gitu. Itu udah maksimal. Itu udah diverif sama Bang Ferry gitu kan katanya. Itu sih Pak. Iya. Ada potensi itu sebenarnya, makanya ya karena memang dia tuh kan power gitu Pak. Kayak misalnya pas si ini ya KDM berselisih pendapat sama Purbaya. Itu kan Purbaya nggak punya tuh infrastruktur viralitas. Ya kan, dia tuh keluar jadi orang yang selengean terus dapat viralitas ya, dapat spotlight lah ya bisa dikatakan ya. Tapi dia nggak punya sistem kayak KDM yang memang udah ngerintis sosial media. Timnya nggak ada. Iya gitu. Itu channelnya. Bener. Itu juga gitu kan. Kalau orang tinju tuh berbalas pukul ya. Iya, tapi bedanya kalau KDM lewat channel dia. Kalau Purbaya itu lah pemberitaan. Dia ngomong aja di media. Iya, nanti media yang ngeramein. Akun Purbaya aslinya mah nggak yang gimana-gimana juga gitu. Jalan yang ditempuh secara secara normal, secara seharusnya tuh sudah mentok gitu. Udah, ikat lah jalan ini. Iya. Awalnya gue mikir ya gitu kan, novel nulis itu ya negatif, in a negative way. Terus lama-lama gue pikir bisa juga dilihat dari sudut pandang ini sepertinya. Bisa. People power. Nah iya benar, arahnya ke people power. Jadi itu aja yang mau kita bahas hari ini. Iya, ini closingnya kurang. Closingnya kurang ya. Coba pantun dulu.